Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima. NIM 1062400092. Prodi Hukum Tata Negara, kelas 2C, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hukum dibuat atau dibentuk memiliki tujuan dan fungsi. Uraikan dan jelaskan tujuan dan fungsi tersebut. Tujuan hukum adalah secara umum, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Berikut ini penjabaran beberapa tujuan hukum. Pertama, menegakkan keadilan. Hukum bertujuan memiliki keadilan kepada semua pihak tanpa memandang status, kekayaan atau kekuasaan. Kedua, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Hukum mengatur kehidupan agar tidak menjadi kekacauan atau konflik antara warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok dari segala bentuk ancaman seperti kejahatan, diskriminasi dan pelanggaran HAM. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial. Hukum mendorong menciptakan tatanan sosial yang adil dan seimbang, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Fungsi hukum adalah selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Fungsi hukum meliputi 1. Sebagai alat pengendali sosial. Hukum berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. 2. Sebagai sarana penyelesaian konflik. Memiliki terjadi perselisihan, hukum menyediakan cara atau mekanisme, misalnya pengadilan, untuk menyelesaikan secara damai dan adil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya ialah jelaskan tentang definisi sumber hukum dan uraikan tentang sumber hukum, undang-undang dan sumber hukum kebiasaan. Definisi sumber hukum adalah segala bentuk sesuatu yang melahirkan atau menjadi dasar berlakunya hukum. Sumber hukum adalah asal atau tempat dari mana sesuatu aturan hukum berasal dan memiliki kekuatan mengikat. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi 2, ialah sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum undang-undang adalah aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Ciri-ciri dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, misalnya DPR dan Presiden. Tertulis dan terdokumentasi secara resmi, berlaku umum dan mengikat semua warga. Contoh, Undang-Undang 1945, Undang-Undang UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Fungsinya ialah memberikan kepastian hukum kerana tertulis dan sistematis, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara resmi, menjadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum. Sumber hukum kebiasaan adalah kebiasaan atau adat istiadat dalam melaksanakan bermasyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan diyakini mengikat secara hukum. Syarat kebiasaan menjadi hukum dijalankan secara konsisten dan berulang-ulang, meyakini masyarakat sebagai kewajiban hukum, tidak bertentangan dengan hukum tertulis dan asas keadilan.
Contoh hukum adat, warisan di masyarakat suku tertentu, kebiasaan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa daerah. Atau ini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Jelaskan tentang persamaan antara kaedah hukum dengan kaedah lainnya, serta perbezaan antara kaedah hukum dengan kaedah sosial. Persamaan kaedah hukum dengan kaedah sosial lainnya adalah kaedah hukum adalah bagian dari kaedah sosial. Kaedah sosial adalah aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keteraturan dan harmoni. Kaedah sosial meliputi kaedah hukum, kaedah agama, kaedah kesusilaan, dan kaedah kesopanan. Persamaan adalah bersifat mengatur tingkah laku manusia. Semua kaedah bertujuan mengarahkan manusia agar bertindak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Kedua, mendorong terwujudnya ketertiban dan kedamaian. Kaedah-kaedah tersebut membantu menciptakan masyarakat dan ketertiban dan keharmonisan. Yang ketiga, muncul dari kebutuhan sosial, baik hukum maupun norma lainnya, lahir kerana kebutuhan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Yang keempat, mengandung saksi. Meskipun perbezaan tersebut dan tingkatnya, semua kaedah memberikan sanksi sebagai pelanggarannya yang berlaku pada masyarakat. Contoh perbezaan kaedah hukum: mencuri adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara. Kaedah agama: tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi Muslim adalah dosa, namun tidak dikenakan hukuman negara. Kaedah kesusilaan ialah berselingkuh dianggap tidak bermoral, tetapi tidak selalu dipidanakan oleh hukum negara. Sedangkan kaedah kesopanan ialah menyela pembicaraan orang lain, dianggap tidak sopan namun tidak ada sanksi hukum. Kaedah hukum dan kaedah sosial lainnya sama-sama bertujuan mengatur perilaku manusia dalam terciptanya ketertiban. Namun kaedah hukum memiliki sanksi yang tegas dan mengikat secara yuridis, sedangkan kaedah sosial lainnya lebih bersifat moral atau etis dan tidak dapat atau tidak dipaksakan oleh negara. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan definisi tentang hak dan macam-macam hak. Hak adalah segala sesuatu yang secara wajar menjadi milik atau wewenang seseorang dan harus dihormati, dilindungi serta dipenuhi oleh hak pihak lainnya. Dalam konteks hukum dan sosial, hak dapat diartikan sebagai kemampuan atau kebebasan seseorang untuk memperoleh, melakukan atau menuntut sesuatu yang telah menjadi ketetapan atau pengakuan dari hukum, norma atau moral. Contoh, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, hak atas pendidikan, dan hak menyampaikan pendapat. Hak asasi manusia ialah hak yang melekat sejak lahir sebagai manusia, tidak dapat dicabut. Contohnya, hak hidup, hak beragama, dan hak memperoleh keadilan. Hak khusus: hak yang memiliki atau kerana status kedudukan tertentu. Contoh, hak sebagai guru, hak anggota DPR,
Hak istimewa, hak yang memiliki oleh kelompok tertentu dan tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya hak istimewa adalah tertentu seperti Yogyakarta. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh individu atau kelompok baik yang bersifat asasi maupun kerana peran sosial. Hak memiliki banyak macam, mulai dari hak asasi manusia, hak khusus hingga hak berdasarkan bidang kehidupan, dan semua memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan. Saya akan menjawab pertanyaan nombor 5. Pertanyaan ialah uraikan dan jelaskan tentang perbuatan hukum dan akibat hukum serta berikan contohnya. Perbuatan hukum adalah tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan akibat hukum. Artinya, perbuatan hukum dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang dilakui atau diakui oleh hukum. Contoh sederhana, mendatangi kontrak jual beli rumah, artinya kedua pihak secara sadar dan sepakat terikat oleh hukum. Akibat perbuatan hukum adalah segala akibat yang timbul dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang diatur dan diakui oleh sistem hukum. Akibat hukum bisa berupa timbulnya hak, kewajiban, larangan atau sanksi. Contoh perbuatan hukum dan akibat hukumnya. Perbuatan hukum yang pertama, seseorang menikah secara sah. Akibatnya muncul hak dan kewajiban suami isteri. Yang kedua, menjual rumah kepada orang lain. Akibatnya kepemilikan rumah berpindah tangan dan menjual penerima pembayaran. Yang ketiga, menandatangani kontrak kerja. Akibatnya timbul hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Yang keempat, membuat surat wasiat. Akibatnya ahli waris menerima hak atas harta peninggalan. Semua perbuatan hukum harus dilakukan secara sah agar akibat hukumnya dilakui dan dilindungi oleh hukum. Demikian pertanyaan. Demikianlah pembahasan soal hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ingat, setiap soal yang kamu pelajari itu adalah langkah menuju keberhasilan. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.